Sumber daya manusia merupakan semua kekuatan atau potensi atau apa-apa yang dimiliki manusia, seperti akal budi, perasaan, dan kasih sayang, keinginan untuk bebas merdeka, perasaan sosial, bakat berkomunikasi dengan pihak lain, memiliki cipta rasa, karsa, dan karya. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengembangan secara makro. Suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan proses. Peningkatan ini mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, pengembangan secara mikro, yaitu suatu proses perencanaan atau pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai hasil yang maksimal. Bagian B, maksud dan tujuan manajemen sumber daya manusia dalam dakwah. Yang pertama, menurut Islam, pengembangan sumber daya manusia adalah dimaksudkan untuk membina manusia secara pribadi dan kelompok, sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya. Untuk itu, membangun dan memakmurkan dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah SWT. Tujuan pengembangan sumber daya manusia ini menurut Islam adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. Kata takwa dalam Al-Quran mencakup segala bentuk dan tingkat kebijakan. Ia merupakan wasiat Tuhan kepada seluruh makhluk dengan berbagai tingkatan, dari nabi hingga orang awam. Sedangkan tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Bagian C, ciri-ciri pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Program pengembangan sumber daya manusia yang berhasil adalah yang bersifat sistematik, yakni memiliki tujuan yang spesifik dan berkelanjutan dalam memberikan program pelatihan yang konkret dan mudah bagi para partisipan. Di samping itu, ciri yang lain adalah nilai sebuah kebutuhan dan rencana yang terpadu. Program ini juga harus melibatkan semua unsur-unsur dakwah yang terkait. Suasana kerja dalam organisasi dakwah yang baik diperlukan untuk pengembangan kualitas anggotanya. Oleh karena itu, para pemimpin dakwah harus dapat meningkatkan suasana kerja dengan membina hal-hal berikut ini. Yang pertama itu kepercayaan. Jadi kepercayaan diperoleh melalui kejujuran yang adil serta menjadi figur yang patut dijadikan oleh organisasinya, oleh para anggota organisasi. Nah, kepercayaan itu dibangun atas sikap ramah dan memperlakukan orang lain dengan bijaksana. Dan yang kedua, dukungan-dukungan yang ditunjukkan dengan cara mempercayai para anggotanya dan memberikan penghargaan yang diinginkan, serta meningkatkan kemampuan para anggotanya. Dan yang ketiga, komunikasi. Hal ini berkembang melalui saling memberi informasi dan mendengarkan secara seksama. Jadi pemimpin ataupun panutan dalam suatu organisasi itu menjalin komunikasi yang baik kepada para anggotanya supaya tidak terjadi resiko miskomunikasi. Yang keempat, partisipasi. Hal ini diperkuat dengan cara melibatkan para anggota dalam perencanaan dan dalam keputusan yang mempengaruhi dalam suatu organisasi. Jadi partisipasi ini penting. Jadi pemimpin itu dalam merumuskan perencanaan ataupun mengambil suatu keputusan butuh sarana-sarana dari anggota-anggota lainnya. Mungkin bisa dilakukan dengan sebuah musyawarah. Semua anggota juga ikut berpartisipasi dalam organisasi tersebut. Jadi bukan hanya pemimpin yang memutuskan dalam sebuah organisasi, tetapi melibatkan seluruh anggota yang ada. Yang D, mengembangkan individu dai yang profesional. Pengembangan sumber daya dai dengan pendekatan individual memungkinkan para dai sendiri untuk belajar melalui berbagai cara. Seorang dai dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti seminar, lokakarya,
diklat atau pelatihan sejenisnya pada instansi lain. Ciri-ciri dai yang profesional yang itu yang pertama, satu, memiliki suatu keahlian khusus seperti yang diketahui bahwasanya dai-dai yang ada itu bukan sembarangan orang, tapi mereka memiliki keahlian khusus untuk menyampaikan beberapa ilmu yang ia miliki. Dan yang kedua, merupakan suatu panggilan khusus di mana tentunya para dai ini memiliki tujuan utama dalam menyebarkan ajaran Islam, yakni untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta, tahta dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki teori-teori yang baku secara universal. Seorang dai diharuskan memiliki materi, memiliki teori-teori yang dikuasainya untuk bisa disampaikan kepada para audiens. Tentunya yang bersifat universal agar bisa diterima oleh banyak orang. Yang keempat, mengabdikan diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri sendiri. Dan yang kelima, memiliki otonomi dalam melaksanakan kegiatannya. Maksudnya di sini para dai harus memiliki ruang lingkup dalam kajiannya. Jadi dia harus menentukan mana sih yang tempat yang sangat tepat untuk menyampaikan ilmunya. Dan yang keenam, memiliki kode etik. Dan yang ketujuh, harus memiliki organisasi profesi yang kuat. Dan di sini para dai memerlukan suatu tempat untuk berbagi ilmu